Alasan yang ada itu lebih pada mengatakan bahwa praktik presidensial threshold sudah merusak dan sudah terbukti di pemilu 2024. Tapi di lain sisi itu mengakibatkan semua partai bisa mencalonkan, plus pada saat yang sama ada kemungkinan partai bisa menjual, bisa jualan tuh tiketnya. Saya nggak yakin geliat politik akan membiarkan itu menjadi tarung bebas. Geliat politik biasanya akan ada pengkubuan, akan ada upaya untuk menguatkan, atau akan ada upaya untuk monopoli. 2029 itu harusnya menjadi pertanda perbaikan dari proses demokrasi kita. Udah cukup bosan kita. Tragedi pemilu 2024 saya kira sudah lebih dari cukup untuk sebagai sinyal bahwa negara kita harus berbenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali saya Zainal Arifin Mohtar akhirnya bisa ketemu teman-teman lagi. Saya kira cukup lama vakum, mungkin sekitar 5 bulan kali ya. Tentu karena banyak kesibukan, banyak hal-hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dilakukan, sehingga ya jadwal itu yang membuat kita tidak bisa ketemu. Tapi saya senang sekali hari ini channel ini akan tampil dengan sedikit sentuhan baru, nuansa baru, dan mudah-mudahan bisa menyenangkan untuk teman-teman sekalian yang ada di sini. Hari ini saya tertarik membahas satu hal yang penting. Ya, agenda pemilu sih. Tapi satu hal yang penting berkaitan dengan presidensial threshold. Teman-teman sekalian, saya kira kita semua sudah tahu MK sekitar 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan, 1 bulan yang lalu, itu mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang yang berkaitan dengan presidensial threshold. Di dalam putusan itu, MK mengatakan ambang batas pencalonan presiden itu ditiadakan, jadi dihapus, dihilangkan. Nah, saya mau membincangkannya sekitar 15-20 menit ke depan untuk bicara soal apa sih sebenarnya isu di balik putusan itu. Yang pertama begini, saya termasuk orang yang melihat Mahkamah Konstitusi itu adalah makhluk politik juga, tidak bisa melulu makhluk hukum. Makanya kenapa putusan MK tiba-tiba mengubah setelah sekian lama bertahan, ya, mempertahankan presidensial threshold. Kalau dihitung keseluruhan sekitar 40-an, tapi kalau dihitung khusus untuk pasal mengenai presidensial threshold di undang-undang terbaru ini, itu ada sekitar 33 permohonan baru kemudian MK sadar. Tentu kita semuanya paham, rasanya mustahil deh. Mahkamah Konstitusi membutuhkan 33 putusan untuk sadar bahayanya presidensial threshold. Apalagi permohonan yang terakhir menurut saya menarik karena dimasukkan oleh anak-anak mahasiswa. Bisa dibayangkan dulu teman-teman yang jauh lebih serius berkaitan pemohonan presidensial threshold itu ditolak. Misalnya dulu ada Rocky Gerung, ada Mbak Titi, lalu kemudian ada Hadar Nafis Gumai, orang yang sangat concern di wilayah pemiluan, itu pun masih ditolak legal standingnya. Nah sekarang tiba-tiba teman-teman mahasiswa itu diterima legal standingnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya begini, saya belum lama menguji disertasi di Universitas Brawijaya Malang soal presidensial threshold. Ditulis oleh Mas Rahmat Muhajir, salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dia menulis soal presidensial threshold dan membedah habis semua argumentasi di balik presidensial threshold. Kalau kita baca permohonan, sebenarnya nyaris nggak ada yang baru. Jadi ada 2 nih permohonan menarik ya, tentu ada banyak permohonan, tapi ada 2 permohonan menarik yang masuk secara bersamaan, berdekatan waktu. Ada permohonannya Mbak Titi Anggreni CS, ya, dan permohonannya mahasiswa ini. Nah, yang diterima kemudian yang mahasiswa ini. Dan kalau kita lihat
alasannya nyaris sebenarnya tidak ada alasan baru. Alasan yang ada itu lebih pada mengatakan bahwa oh iya, praktik presidensial threshold sudah merusak dan sudah terbukti di pemilu 2024. Hal yang sebenarnya harusnya MK sudah tahu bahwa dari pemilu 2014, 2009, maksudnya kalau mau ditarik sampai 2009, 2014, lalu kemudian 2024, ya, 2019 dan 2024 juga sama kacaunya. Nah, tapi saya mau jelaskan dulu nih bahwa sebenarnya MK memutus betulkah secara hukum? Menurut saya bisa jadi secara hukum, tapi bisa jadi juga terpengaruh oleh cuaca politik yang sudah berubah. Karena dulu MK kekeh betul mempertahankannya, tentu minus 3 hakim yang memang dissenting ya. Tapi dulu MK kekeh untuk mempertahankannya. Sekarang terbalik sekitar 180 derajat. Nah, saya mau cerita dulu soal sejarahnya di presidensial threshold. Dulu presidensial threshold awalnya dibuat di tahun 2024 dengan konsep yang terbatas. Ya, tidak se-20% itu. Nah, akhirnya ada banyak calon, ada 5 calon. Seingat saya, kalau teman-teman masih ingat gitu. 2009, dan kita tahu 2004 kemudian SBY terpilih. 2009 itu sebenarnya ada keinginan partai besar. Seingat saya khususnya Golkar dan PDIP untuk menghalangi SBY bisa terpilih lagi, re-elected. Makanya kenapa kemudian, karena dulu SBY didukung oleh Demokrat yang ya partainya kecil, ya sangat kecil suaranya, ada keinginan untuk menutup peluang SBY re-elected, maka didoronglah 20% ambang batas dinaikkan secara bertahap. Nah, ternyata senjata makan tuan. Kalau Anda ingat, PDIP dan Golkar yang tidak mendapatkan 20%, sebaliknya Demokrat yang mendapatkan suara lebih dari 20%. Itu yang terjadi di pemilu 2009. 2014 kita ingat, lalu kemudian 2019, 2024 terjadi pengulangan-pengulangan. Dan salah satu petakannya tentu saja karena presidensial threshold. Nah, ada satu hal yang barangkali harus diingat juga secara teori. Presidensial threshold ini sebenarnya harusnya ambang batas keterpilihan, bukan ambang batas pencalonan. Nah, memang agak aneh nih Indonesia. Indonesia sendiri yang kemudian membuatnya menjadi ambang batas pencalonan. Padahal harusnya presidensial threshold itu ambang batas keterpilihan. Nah, saya kembali ke soal putusan MK. Putusan MK itu kemudian menolkan. Dia mengatakan bahwa pasal ini harus dibatalkan karena kemudian tidak sesuai dengan konstitusi. Harusnya kembali ke aturan di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatakan peserta pemilu presiden itu adalah pasangan dari calon dari partai atau gabungan partai peserta pemilu. Dan itu yang membuat penafsiran kemudian keluar mengatakan ya sepanjang dia peserta pemilu harusnya dia mencalonkan. Ini menarik dan harus kita bicarakan dulu soal apa implikasi dari putusan MK. Yang pertama tentu saja putusan yang mungkin implikasinya adalah tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa sepanjang dia menjadi peserta pemilu maka dia bisa mencalonkan. Karena tidak ada lagi namanya angka harus bergabung berapa persen. Ya. Nah, itu sebabnya saya kira siapapun yang bisa mengikuti sebagai peserta pemilu legislatif bisa mencalonkan. Dan artinya juga berarti penggunaan ambang batas keterpilihan menggunakan hasil pemilu tahun sebelumnya itu juga sudah hilang dengan sendirinya. Ya. Itu sudah lumayan pas gitu. Nah, tapi yang kedua, tidak bisa dipungkiri, tetap saja menyimpan bom waktu dalam bentuk kemungkinan orang akan memaksakan partainya untuk ikut dalam pemilu legislatif hanya sekedar untuk bisa mencalonkan presiden. Masih mending kalau hanya sekedar bisa mencalonkan presiden. Kalau kemudian dia jualan
dia jual perahu siapa yang bisa menjadi presiden itu. Nah, itu yang diingatkan oleh MK. Jangan juga dong. Kemudian terjadi gejala jual-jualan, jual beli perahu. Walaupun MK membahasakannya dengan mengatakan apa? Jangan sampai harus diambil langkah proses legislasi, jangan membiarkan orang kemudian bisa terjadi calon tunggal. Yang bahayanya kan begitu tuh. Kalau orang borong-borong partai, dibeli semua partainya, apalagi kita tahu kan ada saja orang yang punya kapasitas keuangan sangat luar biasa, dia kemudian bisa membeli partai-partainya, lalu kemudian menutup kemungkinan orang lain untuk mengajukan calon juga. Itu yang kemudian MK bilang wanti-wanti, hati-hati. Nah, artinya ya, satu sisi dia menarik, dia bisa memberikan kesempatan bagi semua partai mengajukan, tapi di lain sisi itu mengakibatkan semua partai bisa mencalonkan, plus pada saat yang sama ada kemungkinan partai bisa menjual, bisa jualan tuh tiketnya. Saya nggak tahu harga pasarannya, nanti kita lihat lah ya. Tapi siapa saja kemudian bisa membelinya, siapa saja kemudian bisa yang punya kapasitas keuangan itu bisa menggoda untuk kemudian membeli. Nah, apalagi sebenarnya implikasi. Kalau kita mau bicara implikasi di balik putusan itu, ada satu yang diingatkan oleh MK, yang menurut saya juga MK rasanya nggak perlu mengingatkan itu. MK menulis begini, MK mengatakan bahwa harus ada tindakan yang dilakukan oleh Presiden, ya, karena legislasi, dan DPR tentu saja pembentuk undang-undang, untuk semacam membuat batasan supaya tidak perlu terlalu banyak capres. Dan menurut saya ini agak keliru nih MK-nya. Ngapain juga membatasi capres? Sebenarnya ini yang penting saya mau bilang. Yang paling penting dipikirkan adalah membatasi kepesertaan pemilu legislatif. Kalau Anda tanya ke saya termasuk yang mengatakan bahwa siapa yang bisa menjadi peserta, siapa yang bisa menjadi partai politik, itu harus dibuat semudah-mudahnya. Semua orang bisa mendirikan partai politik. Harusnya. Karena itu adalah hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi harus kita ingat, tidak semua orang harus bisa berkontestasi untuk merebut kekuasaan. Karenanya, partai politik yang bisa mempertarungkan kekuasaan harusnya lebih dibatasi. Nah, itu standing saya. Nah, nanti mungkin saya akan bikin satu seri tersendiri untuk menjelaskan bagaimana pemikiran saya soal mengatur partai politik supaya tidak banyak yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tidak banyak yang ada ikut dalam pertarungan kekuasaan. Tapi harusnya MK jauh lebih berpikir itu. Dibanding kemudian mengatakan bahwa ada pembatasan jumlah presiden. Ya, bagi saya nggak ada masalah. Makin banyak presiden, ya bagus-bagus saja. Orang makin punya pilihan. Ya kan? Nah, saya kembali ke soal presidensial threshold. Pertanyaannya barangkali begini. Pasca ini ada, apakah Presiden dan DPR kembali akan menulis angka? Karena biar bagaimanapun nanti bisa saja Presiden, pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR akan mengatakan, kan ada syarat untuk partai dan gabungan partai. Bisa jadi nanti dia akan mengatakan, oke, partai bisa mengajukan kalau dia memenuhi berapa jumlah persentase suara, dan kalau dia menggabungkan partai, dia akan gabung suara. Nah, ini yang harus diawasin nih. Kalau posisi saya jelas, saya akan mengatakan harusnya nggak ada lagi. Tapi dugaan saya itu akan terjadi. Dugaan saya, DPR dan pemerintah bisa jadi akan mencoba itu. Mencantumkan kembali angka. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan putusan, ada lagi satu putusan yang teman-teman harus ingat, yaitu putusan parliamentary threshold. Jadi sesaat, ya mungkin sekitar 1 tahunan sebelum putusan MK soal presidensial threshold, MK memutus juga soal parliamentary threshold. Dulu parliamentary threshold itu 4%. MK katakan begini, 4% ini tidak punya rasio legis. Tidak punya penjelasan yang memadai kenapa 4%.
Dan karenanya MK batalkan, MK hilangkan. Ya, tapi menariknya ketika MK hilangkan itu, MK berarti tidak menghilangkan 100%. MK cuma bilang tidak ada perhitungannya. Jangan-jangan, lagi-lagi dugaan saya, pemerintah dan DPR akan coba mengatur lagi presidensial threshold melalui pintu masuk parliamentary threshold. Nah, teman-teman paham nggak kira-kira? Sederhananya begini, alasan kemungkinan yang akan dibangun itu adalah, oh jangan dong, tidak boleh presiden ada di parlemen, tapi dia tidak punya dukungan partai. Paham ya? Jadi kalau misalnya parliamentary threshold-nya dipasang 4%, artinya partai-partai yang tidak cukup 4% itu tidak boleh tidak boleh ada di Senayan. Dan bagi pembentuk undang-undang pasti dia akan mengatakan nggak boleh presiden dibiarkan jadi presiden, tapi kemudian tidak punya dukungan partai. Makanya sekali lagi saya katakan, dugaan saya jangan-jangan presiden, parlemen dan DPR akan coba menyambungkan itu. Dia akan mematok misalnya berapa persen di parliamentary threshold, lalu dari parliamentary threshold itu dia akan pasang juga berapa persen untuk di presidensial threshold. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, karena dugaan saya begitu. Walaupun tantangan terbesarnya buat mereka adalah bagaimana mereka akan membentuk hitungan yang rasional. Kalau misalnya mereka pasang 4% di di parliamentary threshold, berarti dia akan pasang juga presidensial threshold 4%, tapi pasti pertanyaannya, balik keputusan MK sendiri, MK akan mengatakan, angka 4 itu hitungan rasionalnya apa sih? Nah, itu barangkali pekerjaan rumah di balik presidensial threshold. Artinya begini, demokrasi sedang mencoba ditegakkan. Bahwa memilih itu adalah hak kita semuanya. Jelas, memilih itu adalah hak kita. Kandidat juga harusnya dibuat lebih terbuka. Tapi pada saat yang sama, ya, saya nggak yakin geliat politik akan membiarkan itu menjadi tarung bebas. Geliat politik biasanya akan ada pengkubuan, akan ada upaya untuk menguatkan, atau akan ada upaya untuk monopoli. Anda masih ingat sendiri kan, saya tadi cerita bahwa presidensial threshold sendiri menjadi 20%, itu karena ada partai yang mencoba menghalangi presiden lain untuk menjadi kandidat dan memenangkan maju sebagai kandidat. Siapa yang tidak tertutup kemungkinan lagi jika itu terjadi lagi di 2029? Nanti kita lihat. Kemungkinan besar pelakunya adalah persekongkolan yang dilakukan oleh partai-partai besar yang akan mencoba menghalangi misalnya kandidat tertentu, menghalangi partai-partai kecil untuk masuk ke Senayan, dan sekaligus menghalangi hak-hak mereka untuk mengajukan capres. Ada satu hal sebenarnya yang paling harus kita ingat. 2029 itu harusnya menjadi pertanda perbaikan dari proses demokrasi kita. Udah cukup bosan kita, ya. Tragedi pemilu 2024 saya kira sudah lebih dari cukup untuk sebagai sinyal bahwa negara kita harus berbenah. Maka tantangan terbesarnya pasti saja adalah bagaimana pembuatan undang-undang kepemiluan. Undang-undang kepemiluan harus dibuat cepat. Kenapa? Karena jangan lagi tiba masa tiba akal. Nanti menjelang pemilu baru kemudian diubah secara cepat dan akhirnya biasanya isinya berantakan. Ya, MK sebenarnya sudah mengingatkan itu. Artinya, kalaupun mau diubah sekitar 2 tahun setelah pemilu 2024, itu harusnya sudah selesai perubahannya. 2026 paling lambat itu sudah, di akhir 2026 harusnya sudah selesai proses perubahan undang-undang pemilu. Supaya apa?
ada persiapan 3 tahun, 2,5 tahun, ya, untuk melihat apa problem undang-undang, untuk melihat bagaimana kemungkinan pelaksanaannya, melihat apa kemungkinan kekurangannya. Dan juga orang semua paham dan bersiap untuk di pemilu 2029, yang pertama. Yang kedua, saya selalu berharap lah, masa kita selalu jatuh di 2 lubang yang sama? Hanya keledai yang melakukan itu. Tentu saya pikir harusnya enggak lah. Orang Indonesia harus keluar dari jebakan yang sama. Maka 2029, selain kita memperbaiki peraturan perundang-undangan, kondisi politiknya juga harus diperbaiki. Kita harus tarik betul, presiden itu harus dihalangi betul supaya dia tidak lagi menyalahgunakan jabatannya. Ya. Dia tidak boleh melekatkan lagi citra dirinya ke kandidat berikutnya, ya kan? Dan memaksakan itu. Dia tidak boleh lagi menggunakan bansos, menggunakan anggaran negara, menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan calon berikutnya. Dia tidak boleh lagi, ya, untuk seenaknya membangun dirinya dan dikaitkan dengan 2029. Saya ingin mengatakan begini, 2029 harusnya kita naik kasta, kita naik kelas lah. Masa kemudian kita mau terjebak menjadi negara yang hanya memiliki pemilu secara formalitas, tapi substansinya enggak. Mari kita ingatkan 2029, kita ingatkan pembentuk undang-undang, kita kawal mereka supaya presidensial threshold, parliamentary threshold tidak lagi jebakan, tidak lagi menjadi jebakan untuk membunuh demokrasi di 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.